siang hari ini, amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita yang kedua pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan ada pembacaan ayat dari Mazmur 5 1 sampai 12. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku meminta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpang darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Oh, Jesus.
limpahkan dalam kehidupan kita. Kita umatnya masih boleh ada dalam rumahnya pada siang hari ini. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya Jesus. Sungguh kami bersyukur menyala seperti Engkau Tuhan. Sungguh tak dapat kami balaskan segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini kami hanya rindu Tuhan jamaah daripada Engkau. Rawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami. Biar kami pulang Tuhan membawa sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Kami rindu bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan ya Bapa. Siang hari ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, seberapapun kami yang hadir, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami siap bersorak-sorai untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Jalani ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari awal hingga akhirnya, Tuhan yang menutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap umat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan. Siap untuk puji Tuhan, saudara emosi kan? Amin. Siap untuk puji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dan kita percaya ketika Tuhan hidup di dalam kita, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kau yang
berdiri. Mari kita mau siapkan hati kita. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan masuk dalam saat Tuhan mau berbicara bagi kita semua. Saat Tuhan memperdengarkan firman-Nya bagi kita semua. Saat dimana kita boleh menyiapkan hati kita untuk layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati kita masuk dalam hadirat-Nya. Dan kita akan rasakan bagaimana Allah secara pribadi berbicara kepada saudara melalui firman yang akan disampaikan. Bapa, berbicaralah bagi kami
Kami semua siap menerima firman-Mu, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebulan sekali seperti kita sepakati bersama, ya, kita akan melakukan perjamuan kudus yang memang Tuhan ajarkan pada kita untuk kita selalu melakukan dan melakukan. Nah, saat ini minggu pertama, ya, dalam bulan Desember kita juga akan melakukan perjamuan kudus, ya. Tadinya anak-anak tim mungkin sudah bergabung dengan kita karena perjamuan kudus ini bisa diikuti oleh mereka, karena rencananya kemarin mereka akan dibaptis. Ada 8 anak-anak tim, ya, sudah masuk masa di mana dia boleh melakukan atau menjalankan baptisan air. Tapi karena satu hal dipakai oleh tempatnya dipakai oleh yang resepsi, semua tempat kolam renang tidak bisa digunakan, maka diganti pada hari ini. Nanti Bapak Ibu yang anaknya dibaptis, ya, nanti siang jam 2 kita akan sama-sama di sana, ya, kita akan baptis anak-anak ini, bahwa mereka dimeteraikan mereka, ya, menjadi anak-anak kerajaan Allah. Amin, saudara. Ya, inilah sukacita yang terbesar bagi kita, membawa mereka sejak masih anak-anak, ya, untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Iya, sehingga saatnya nanti mereka boleh dewasa, mereka tahu kebenaran Tuhan yang selalu melekat di dalam dirinya. Mereka sudah dikapar, dibentengi, dan mereka punya kehidupan janji yang kekal, ya, yang semua orang masih mencari, tapi mereka sudah tercatat namanya di surga. Amin. Amin. Nah, inilah saat ini kita memperingati, ya, mengenai proses yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Ya, seringkali ini menjadi bahan ejekan. Ya, saya sempat, ya, berbicara pada orang yang saya mau injili, saudara. Dia katakan, rasanya nggak ada tuh orang yang mau mati bagi orang lain. Apalagi satu orang mati untuk seluruh dunia, rasanya tidak mungkin. Pernyataannya, ya, secara general bisa, saudara, karena orang umumnya mementingkan diri sendiri, ya. Pada saat ada kematian, ya, saudara harus dibunuh, lalu ada pengganti orang lain yang dibunuh. Mana saudara pilih? Lebih baik dia yang mati, saya mau selamat. Sulit, saudara. Nah, ini yang kita selalu memperingati Tuhan Yesus pada saat perjamuan kudus. Ada orang kok yang mau mati bagi kita. Siapa dia? Kita nggak kenal, ya. Orang Israel jauh di sana, orang Yahudi jauh di sana. Kita bukan siapa-siapa, tetapi dia mau mati bagi kita. Dan inilah satu momen yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai cinta yang luar biasa. Amin. Ya, cinta yang secara manusia kita susah, tetapi kita bisa diubahkan. Karena Yesus berkata, apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, engkau pun dapat melakukan. Jadi inilah kondisi waktu kita mengingat kembali, apakah memang kita sudah sesuai dengan rencana Allah? Apakah kita melalui jalan-jalan kehidupan kita bisa seperti yang Yesus lakukan? Amin, saudara. Inti daripada ini adalah pertumpahan darah, saudara. Yang kita akan minum nanti anggur melambangkan darah. Ada pertumpahan darah. Darah menjadi sentral di sini. Kenapa? Karena di dalam darah, ya, ada jiwa kita. Kalau saudara di rumah sakit, darahnya habis, cepat-cepat diisi darahnya kembali. Kalau enggak, yang lain masih bagus, mata bagus, kaki bagus, jantung bagus, tapi kalau darah saudara tidak ada, nggak bisa bertahan lama. Iya. Oleh karena itu darah melambangkan sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Ya, makanya banyak dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu dari bukan Tuhan,
juga dilakukan dengan pengorbanan darah. Betul saudara. Kalau zaman dulu saya suka diceritakan, jembatan ini katanya, jembatan ini itu ada kepala bayi saudara. Bayi itu apa? Bayi itu dipotong, darahnya tercurah, ditanamkan jembatan tersebut. Nah saudara, alih-alih hewan, tapi biar lebih hebat, karena di situ setannya memintanya luar biasa, sehingga nyawa orang dikorbankan. Ya. Dalam perjanjian lama, ya, memang darah melambangkan keselamatan. Ya, bangsa Israel mendapat keselamatan, harus ada pertumpahan darah, bukan berarti membunuh orang saudara, tetapi ada lembu, ada binatang peliharaan yang baik, yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan, dipotong, diberikan sebagai pengorbanan kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini intinya apa saudara? Ada satu darah yang dicurahkan sebagai lambang sesuatu yang paling tinggi. Ya. Bayangkan kalau seandainya yang dikorbankan manusia, artinya ada sesuatu ya yang paling utama dalam hidup kita, bahkan sampai nyawa kita diserahkan. Nah, itu sulit untuk dilakukan. Ya. Oleh karena itu, apa yang sudah Yesus kerjakan dan lakukan, Yesus katakan diingat selalu ya, dengan kita melakukan perjamuan itu bangsa ini, untuk mengingat betapa besar intinya adalah pengorbanan Yesus bagi kita. Kita boleh kilas balik dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan ya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita dulu tidak ada apa, kita bukan siapa-siapa ya, itu berkat mengalir bagi kita. Itu oleh karena kasih setia Tuhan. Kita melakukan hal yang jahat, tapi Tuhan lupakan semua itu. Dengan darahnya, segala dosa yang kita perbuat, segala apapun yang kita kerjakan, bahkan penyangkalan kita kepada Dia, bahkan sesuatu yang membuat hatinya menjadi tidak enak saudara. Kenapa? Seperti manusia, kita dulunya baik, setelah kita melakukan sesuatu, ternyata orang itu menjadi baik, hati kita sebel melihat orang tersebut. Dulu sudah gua tolong, sekarang lu membuat sesuatu yang tidak enak bagi gua. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan juga sudah menolong saudara. Apa hatinya tidak terluka saudara? Hati Tuhan terluka. Ya, maka Tuhan ya memberikan sesuatu agar kita tetap selamat. Apa? Pengorbanan anaknya di kayu salib. Tadi kita nyanyikan lagu karena salib, pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kita semua saudara. Ya, yang bandel-bandel ini saudara ya. Di sini nggak ada yang bandel saudara. Amin. Puji Tuhan ya. Nggak bandel, cuman sama aja ya. Ya, coba kilas balik ke belakang dan apa yang sudah kita lakukan. Tapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anaknya yang tunggal. Ya, semua yang percaya kepada Dia tidak akan binasa. Di sini kunci poinnya saudara. Saudara tidak timbang-timbang lagi kebaikan saudara. Kalau ditimbang saudara, pada saat saudara mati lalu ditimbang, ya dosanya udah kebanyakan, kebaikannya cuma sedikit, masuk neraka saudara. Itu ya, bersyukurlah saudara ya, sepanjang hidupnya ya melakukan kejahatan tapi cuma sedikit ya, begitu meninggal diukur ternyata kebaikannya lebih, maka masuk. Tapi apakah benar seperti itu saudara? Kebanyakan kita melakukan kejahatan. Nah, kalau itu sebagai catatan, sebagai takarannya, sudah sulit untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberikan solusi. Yesus mati di kayu salib, menghapus segala dosa kita. Ada pengorbanan darah di sana. Kita lihat di dalam perjanjian lama, untuk bisa menjadi kudus, untuk bisa mendapatkan keselamatan, ada korban darah yang dicurahkan. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat 5 sampai dengan 8.
Saya bacakan untuk saudara. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ya, kita lihat di sini. Ada pengorbanan, ada sesuatu yang dicurahkan, ada darah lembu jantan. Kalau diperinci lagi, lembu jantan yang sempurna, saudara. Ya, yang terbaik yang diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian darah itu lalu ditaruhkannya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakan dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nah, kita lihat di sini darah pusat sentral pada perjanjian lama, di mana melambangkan satu pengorbanan yang tinggi. Ya, dengan mengorbankan lembu jantan terbaik. Ya, kalau kita coba konotasi lembu jantan itu nilainya mahal, saudara. Kalau dipersembahkan ada berarti ada nilai uang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, kita tahu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pada saat seorang melakukan pengorbanan seperti dilakukan bangsa Israel, ada sesuatu yang sangat berharga yang dia berikan. Nah, di situ titik poinnya. Mengapa disebutkan pengorbanan ini sungguh besar? Ya. Nah, ini hanya berlaku untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Secara individu mereka mendapatkan keselamatan yang dekat dengan Tuhan melalui pengorbanan penyembelihan lembu. Tapi secara korporat bersama-sama Tuhan menjanjikan suatu kerajaan, yaitu kerajaan Israel. Sebelumnya mereka belum mempunyai kerajaan. Sebelumnya mereka tercerai-berai di dalam kelompok-kelompok yang tidak diakui sebagai suatu bangsa. Nah, dengan perjanjian ini, tadi dikatakan inilah perjanjian Allah dengan orang Israel. Nah, sehingga Israel, setelah itu kita baca selanjutnya, Israel mempunyai raja dan Israel mempunyai kerajaan. Ya, dan kerajaan itu luar biasa. Ya, ada Daud yang memimpin kerajaannya itu menjadi kilang gemilang, tambah lagi Salomo yang luar biasa kekayaannya besar sekali. Itu jadi Tuhan yang benar. Tapi saudara, itu tidak cukup, saudara. Tuhan melihat ciptaannya ini kok masih saja ya di dalam hal keselamatan Tuhan. Tidak cukup, saudara, untuk apa yang sudah dilakukan. Dengan melakukan itu saja banyak yang tidak bisa menjalankan. Nah, di sini 2000 tahun setelah Musa, Tuhan Yesus datang ke dunia. 2000 tahun dari sekarang, ya. 3 tahun waktu itu Masehi, sekarang tahun 2020 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan untuk menyelamatkan kita semua. Karena Allah menyayangi kita semua. Dia ciptaannya, kita ciptaannya. Dia menyayangi kita sebagai ciptaan. Dia tidak ingin kita terbuang begitu saja. Dia tidak ingin kita ini diambil oleh iblis, ya, untuk masuk dalam neraka yang kekal. Dia ingin kita semua ciptaannya agar bisa masuk dalam kerajaan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah satu cinta kasih Tuhan kepada kita, karena kita adalah orang yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Betul, saudara, kita bukan binatang, kita orang yang dibentuk oleh tangannya sendiri, diciptakan satu persatu, ya. Lalu Tuhan menghembuskan nafas pada kita dan kita hidup. Dari situ kita melihat betapa Allah begitu menyayangi kita. Oleh karena itu, dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi korban. Tidak hanya berkali-kali dipersembahkan, tapi hanya sekali saja Yesus dikorbankan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Ya, baik kita saat ada di bumi ini maupun nanti kita pada saat kita menghembuskan nafas terakhir kita, dan di situ saat kita berhadapan dengan Sang Tahta yang mengadili, ya, kita bisa berkata, aku sudah mendapatkan keselamatan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Amin, saudara.
Ya, kita lihat di 1 Petrus, di dalam Matius 26 ayat 28. Dikatakan demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Menggantikan itu lembu-lembu jantan, ya, untuk keselamatan. Pada saat Yesus datang, dia sendiri menjadi korban sembelihan, dia sendiri korban yang harus curahkan darahnya. Oleh karena itu pada saat nanti kita meminum air anggur ini, berkata inilah tubuhku dan inilah darah yang dimeteraikan bagi kamu. Jadi, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, itulah cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan lakukan ini agar kita tidak melupakan dan tidak terlupakan oleh kita. Ya, bisa saja kita lupa dan kita melupakan. Oleh karena itu benar saudara hadir saat ini dalam bait Allah, saudara bisa mengenang kembali betapa Allah, betapa Tuhan kita Yesus Kristus rela mati untuk menyelamatkan kita semua. Amin, saudara. Iya. Lalu setelah itu dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Nah ini, ya, kalau bangsa Israel dijanjikan masuk dalam kerajaan dunia, ya, tetapi kita sebagai Israel rohani, ya kita imamat rajanya, kita akan mendapatkan janji Allah itu, janji baru itu, yaitu apa? Surga yang kekal. Dikatakan di sini untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita selalu harus memperingati ini, agar kita sadar bahwa kita ini, ya, sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan sampai perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bisa membuat kita tidak sampai ke sana, saudara. Ya, jangan sampai nanti pada saatnya saudara sudah punya bekal tiket masuk dan surga, saudara bawa, sama kayak tiket masuk ke bioskop begitu, sampai di sana dilihat, maaf tiketnya tidak berlaku, sudah expire, saudara. Ya, kenapa? Apakah itu bisa terjadi, saudara? Kan dikatakan sekali selamat, selamat. Iya betul. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius 25 kan dikatakan pada saat itu Ia memisahkan kiri dan kanan. Masih ingat saudara ya? Sebelah kiri apa saudara? Hah? Kambing, dari ngomong kambing. Kambing. Sebelah kanan domba. Yesus berkata yang sebelah kanan masuk dalam kerajaan surga, yang sebelah kiri masuk dalam penyiksaan. Jangan sampai saudara masuk di sebelah kiri nanti, berteriak Tuhan, Tuhan, ya, aku rajin melayani Engkau. Tuhan, Tuhan, aku menyusir setan dalam namamu. Benar, bisa terjadi seperti itu. Apa yang kita lakukan? Tapi ada hal yang sangat esensi di sini adalah, apakah saudara mempunyai kasih seperti Tuhan tunjukkan? Nah, di sini kilas balik dalam bahasa. Apakah saudara mempunyai kasih yang Tuhan inginkan dalam diri saudara? Kasih yang dilandasi oleh pengorbanan, pengorbanan yang sempurna untuk Tuhan. Ya, kalau kasih cuman take and give, jadi artinya kita beri supaya kita dikasih. Saya beri, saya kasih, terima, saya kasih, terima kasih, saudara. Ya, kalau pacaran begitu kan, saudara, ada yang memberi, ada yang menerima, betul ya. Yang memberi biasa perempuan, laki-laki. Hah? Laki-laki. Laki-laki ngasih apa? Ngasih duit. Perempuan ngasih cinta. Nah, betul, perempuan ngasih cinta. Apakah cinta itu seperti itu yang Tuhan inginkan? Tidak seperti itu. Apa saudara sebelum saudara diselamatkan, apa saudara mengasihi kepada Tuhan? Kenal juga kalau berbuat yang tidak benar, tapi Tuhan tetap mencintai saudara. Nah, seperti itu, saudara. Cinta tanpa kecuali, cinta yang mau berkorban. Sulit, maka dikatakan sulit. Ya, kita semua sulit melakukan. Tapi tetap Yesus berkata, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Kalau Yesus ada dalam diri kita, maka kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Amin, saudara.
Nah ini, jadi jangan jumawa saudara ya, saya anak Tuhan, anak gini, nah, tetapi kelakuan kita tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, harus kita change, betul gak kita? Ya, apakah kita punya sifat kasih yang tunjukkan kepada kita? Ya, kasih yang tidak melihat latar belakang, kasih tidak melihat siapa dia, kedekatan kita, atau orang yang tidak kita suka, hanya orang yang saya suka yang saya kasih. Ya, kalau seperti itu mah sama binatang juga bisa lakukan, saudara. Ya, kalau yang dekat dengan dia pasti dia sayang gitu. Ya, saya sangat sebel sama anjing di depan rumah saya itu. Kalau saya pergi itu, anjing saya buk gitu ya. Itu saya belum sama anjing saya, anjing yang itu kenapa? Saya nggak tahu ceritanya tuh anjing kenapa. Ya, jadi saya berpikir anjing itu kurang ajar. Saya kan yang punya rumah di situ, bertahun-tahun di situ, kenapa digonggongin terus, saudara? Setelah saya pelajari, saya tanya kenapa sih? Rupanya anjing tersebut pernah kehilangan anaknya. Jadi anaknya diambil sama orang bawa mobil, jadi turun mobil, anaknya diambil. Anjing itu melihat, dia merekam di kepalanya. Jadi setiap mobil yang datang keluar dari tempat itu, dari tempat rumah saya itu pasti digonggongin, karena di pikirannya dia ada orang yang merampas anaknya. Mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang lebih, saudara ya. Mungkin dia nyerang segala macam, ya, untuk sepeda anaknya jangan diambil. Sampai akhirnya terus terpikir oleh dia. Nah, setelah tahu seperti itu, saya rupanya ada cerita di balik itu, saudara. Dan satu malam dia datang, dia jauh sana, saya panggilin, saudara. Panggilin, rupanya dia ngeliat ke saya tuh. Ya, anjing punya mata juga, saudara ya. Dia ngeliat cuek gitu ya. Oh, dia cuek aja saya. Dia nggak mau peduliin, saudara. Dia cuek. Lalu saya ambil roti, ya, saya gini-giniin, saudara. Dia melihat, mungkin kan penciumannya tajam, saudara ya. Wah, ini apa di tangannya ini? Ya, lalu saya gini-gini, mulai dia bergerak. Buntutnya mulai goyang-goyang. Lalu saya lempar. Dia ngeliatin ya matanya ke saya. Ya, saya sengaja balik pada, ya, tempatnya dimakan rotinya. Saya balik lagi sedang makan. Lalu saya kasih lagi, mulai mendekat. Kelihatan, tadi kan matanya melihat cuek itu, mulutnya menyeringai, sekarang terbalik. Ada sesuatu antara dia dengan saya. Ya. Nah, kemarin pulang, saya juga malam-malam lihat dia. Lain sekarang, kucuk. Ngedekatin dan apa? Ngeliatin buntutnya goyang-goyang. Yang punya anjing tahu ya, kalau buntut goyang-goyang artinya dia suka ya. Nah, ini saudara. Kita juga harus seperti itu, saudara. Ya. Tapi lebih daripada hanya soal makanan. Ini saya contohkan itu, dia mempunyai kedekatan, dia mempunyai dekat itu karena memang ada makanan. Nah, kalau kita hanya sampai saat itu baik, saudara. Ya, jangan sampai kita kasih orang makan, orang itu makan cuek aja, saudara. Nah, itu nggak baik juga, saudara. Ya. Tetapi lebih baik lagi jika tidak memberikan hal seperti itu. Kita kasih dia dan dia tidak mengucapkan terima kasih, juga kita bersyukur. Nah, ini adalah kasih yang sempurna. Amin, saudara. Ya, tidak melulu. Tadi pagi saya katakan, kalau ngasih itu sedikit lalu mengharapkan banyak, itu sama seperti Ko Edi. Suka mancing ya, gitu ya. Maksudnya bukan Ko Edinya. Ko Edi suka mancing. Dia dengan umpan sedikit, dilempar dapatnya ikan yang besar. Itu namanya bukan kasih, itu namanya mancing, saudara. Ya, betul, saudara. Ada yang mengalami seperti itu? Ya, saya rasa tidak ya. Punya jodoh sekarang kan bukan karena mancing, saudara. Jangan sampai mancing toel soal bininya. Belum mancing ya, akhirnya. Ya, kita semua bersatu, ya, didasari oleh kasih Kristus. Ya, kita dari tidak kenal, dari suami istri lalu bersatu menjadi pasangan suami istri, semua didasari kasih. Dan Tuhan menginginkan di dalam kehidupan keluarga kita juga ada kasih Tuhan.
Makanya pada saat saya konseling pranikah, kalian tidak berdua, kalian bertiga. Dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Apanya yang bertiga? Bukan sosok Tuhan Yesus yang selalu kemana-mana kita bertiga, tetapi ada kasih yang melingkupi kita berdua. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan masalah take and give, saudara. Lo kasih, gua terima. Tetapi ada betul-betul kasih di dalam yang mendasari kita. Kasih yang melakukan pengorbanan. Kita mengasihi istri kita, kita mengasihi anak-anak kita. Kita mau berkorban untuk dia. Jangan satu ketika sudah besar, matain tuh anak, kurang ngajar ini anak. Saya udah berkorban, udah habis-habisan. Saya lakukan untuk kamu. Kamu sudah gede, kurang ngajar sama saya. Itu bukan kasih yang sempurna, saudara. Ya, Tuhan tidak lakukan seperti itu. Kalau Tuhan lakukan seperti itu, wah, repot kita. Ya, kita seringkali sudah diselamatkan, sudah mengaku dosa, ya, tiba-tiba ya kita mencela, kita tidak ikut Tuhan lagi, kita bye-bye sama Tuhan. Kalau Tuhan seperti itu, saudara, celakalah kita. Ya, dan beruntungnya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Masih ada waktu bagi kita, amin, untuk kita melakukan perubahan. Ya, kita bertobat, lalu kita mengingat kembali betapa besar kasih Yesus kepada kita, pengorbanannya di kayu salib. Itu nggak main-main, saudara ya. Kalau sudah lihat film-film tentang penyaliban, ya luar biasa. Mungkin kita aja yang biarkan siapa-siapa, ya nggak mau dilakukan seperti itu. Apalagi Yesus, yang dia adalah putra dari Allah, dia Allah sendiri, dia datang ke dunia. Ya, Yesus bukan tidak bisa melakukan segala sesuatu yang menyelamatkan diri dia, bisa, saudara, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, itu yang dilakukan dalam dirimu, dan itu juga yang Tuhan ajarkan pada siang hari ini kepada kita. Jangan hanya kita bisa berkata-kata, tapi lakukan, ya, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga Yesus tetap melakukan ini, mengingat setiap kita, setiap sebulan, saudara, perjamuan kudus ini, untuk selalu kita, ya, mengingat, memperbaiki diri kita, meluruskan kembali kehidupan kita, agar kita tetap berjalan dalam perjalanan kita sampai ke sana selamat, dan kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Penyelamat kita semua. Amin, saudara. Amin. Ya, seperti firman-Nya mengatakan, tapi kamulah, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ini diberikan kepada kita pada saat Yesus sudah menyerahkan dirinya, ya, darahnya tercurah untuk kita semua. Ya, kalau tadi kita baca di Perjanjian Lama, darah lebih jantan, lalu diganti oleh Tuhan Yesus dengan darahnya sendiri, seperti saya telah sampaikan tadi. Ya, dalam Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya lah, inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, amin, saudara. Tubuh Yesus Kristus dipersembahkannya sekali saja, tidak usah berulang-ulang. Ya, seperti penyembahan lembu-lembu jantan, tapi sekali dipersembahkan. Yang diulang-ulang apa, saudara? Mengingat kebaikan Tuhan, mengingat peristiwa tersebut. Kita lakukan berulang-ulang agar kita sadar dan kita kembali. Kalau memang kita sudah menyimpang jauh, kita kembali dalam jalan itu. Kita kembali meluruskan agar apa tadi dikatakan, ya, ayat 1 Petrus 2:10, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan juga di ayat berikutnya, dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi, katakan dalam Ibrani 12 ayat 28, Ibrani 12:8, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah
kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Ini yang harus kita lakukan selanjutnya, saudara. Kita diselamatkan, kita lakukan apa yang Tuhan ingini dengan hormat dan takut. Takut oleh karena kita memang mencintai Tuhan, ya, bukan takut kepada kayak setan gitu saja, tapi takut kepada Tuhan karena kita jangan sampai kita mengecewakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah korbankan sedemikian rupa untuk kita. Tuhan hanya meminta, ikutlah aku, ya, turutlah apa yang aku sampaikan. Bagian kita, ya Tuhan, aku mau. Amin, saudara. Oleh karena itu saya undang saudara untuk sama-sama kita merayakan pertemuan kudus ini. Undang pelayan Tuhan untuk masuk ke depan.
Ya, terima kasih Tuhan. Sudah terima semua? Amin. Ada yang kesulitan? Kita tunggu. Agak susah memang ini. Produknya baru yang kita terima ini kurang baik sehingga sulit untuk dibuka. Iya. Ya bersama-sama kita tunggu. Siapa lagi yang sudah? Masih ada yang sulit? Diganti yang sulit. Ya, sudah semua. Ya, mari angkat roti di tangan kanan kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi daripada darah tubuh Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua yang mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur di tangan kanan kita. Angkat cawan ini, saudara kasih dalam Tuhan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi daripada darah Kristus? Amin. Simak dan perhatikan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita semua yang mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
besar kasih-Mu bagi kami. Kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Mari Tuhan ubahkan kami bila kami sudah menyimpang daripada Engkau. Mari Tuhan bawa kami kembali. Mari Tuhan ajar kami terus Tuhan untuk tetap bersekutu dengan Engkau. Karena di dalam-Mu kami boleh beroleh hidup yang kekal. Karena di dalam-Mu setiap langkah hidup kami, perjalanan hidup kami, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima perjamuan kudus ini dalam hati kami yang terdalam, Tuhan. Kami bersyukur kami dapat kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tuhan berkata. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pastor Oga untuk firman yang telah disampaikan dan pelayanan pagi hari ini. Biar Tuhan terus memberkati secara luar biasa. Tuhan pakai secara luar biasa dalam pelayanan dan pekerjaannya. Mari kita mau lihat pengumuman kita, kegiatan sepekan kita ke depan. Ada apa aja di GGD. Nanti kita akan sama-sama katakan, GBI Growth Grand Duta bertumbuh tiap hari, berbuah terus-menerus. Amin. Biar ini tidak hanya jadi satu slogan, tapi kita benar-benar bisa bertumbuh di tempat ini dan kita terus berbuah dalam Tuhan. Amin. Amin. Ini adalah next doa fajar setiap Sabtu pagi jam 6 pagi di tempat ini. Diharapkan setiap pelayan Tuhan yang melayani di hari Minggu boleh ada untuk berdoa bersama-sama di tempat ini jam 6 sampai dengan selesai. Ya, setiap pelayan Tuhan yang melayani di hari Minggu diwajibkan hadir untuk berdoa bersama-sama. Next. Hari ini ada baptisan air, nanti kurang lebih ada 10 orang dari anak-anak tim. Mereka akan dibaptis pada jam 2 siang atau jam 14. Diharapkan anak-anak tim yang mau ikut baptisan air boleh mempersiapkan segala sesuatu, bisa tanya ke Bapak Ibu Gembala apa yang harus disiapkan. Next. Ini adalah ibadah youth kita untuk Sabtu depan 12 Desember jam 7 malam sampai dengan selesai. Para pelayan Tuhan, WL-nya Nurima, singernya Ruth, doa kolektor Oti, doa syafaat Ulfa, pembicaranya adalah Bapak Gembala. Next. Ini adalah jadwal pelayanan ibadah raya kita di 13 Desember. Para pelayan Tuhan, WL-nya Saudara Evan, singernya Saudara Melis dan Saudari Nurima, pendoa syafaat Ibu Sinaga, pemusiknya tim, pembicaranya mungkin tamu tapi belum tahu siapa, nanti kita lihat bersama di hari Minggunya. Next, ini teens, mereka beribadah sama dengan kita di ibadah kedua jam 11. Selesai praise and worship, mereka turun, mereka punya kelas sendiri karena usianya, mereka punya firmannya sendiri jadinya. Next, ini ibadah raya kedua, tidak ada perubahan, hanya berubah di doa syafaatnya. Doa syafaatnya Pak Edi, bicaranya juga nanti kita lihat bersama. Jamnya 11 sampai dengan selesai. Ibadah anak Betel Indonesia Minggu dimulai tahun depan 10 Januari. Jamnya bareng dengan jam ibadah kedua jam 11 sampai dengan selesai. Mereka akan mulai ibadah offline lagi di Januari minggu kedua. Ini adalah perayaan Natal mereka untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak-anak sekolah minggu boleh dibawa ke gereja nanti sore jam 4 untuk kita bersama-sama merayakan perayaan Natal untuk anak-anak sekolah minggu. Ini hanya untuk kalangan sendiri, hanya untuk anak-anak jemaat kita saja.
Kita tidak mengundang orang luar karena keterbatasan waktu dan protokol kesehatan. Kurang lebih hanya mungkin sekitar 20 atau 30 anak. Kita akan tetap melakukan protokol kesehatan, duduk berjarak, dan mungkin acaranya juga tidak terlalu panjang. Dan Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak boleh diantarkan jam 4 sore nanti di tempat ini kita mau merayakan Natal bersama anak sekolah minggu. Nah, ini yang tadi baptisan air, Abi juga Natalnya teens, mereka ini tentatif tadi dapat info dari pastor dari Bugem. Natal teens Jumat itu masih belum fix tanggal dan waktunya. Nanti mereka akan mungkin diumumkan di dalam grup WhatsApp mereka. Natal umum tanggal 20 Desember ibadah raya 1 dan 2 sebenarnya bukan Natal, kita tidak ada perayaan, hanya ibadah Natal. Mungkin lagu-lagunya lagu-lagu tentang Natal, dan kita tidak ada perayaan karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita merayakan Natal karena tempat kita juga sempit terbatas jadinya. Tetap seperti biasa 2 kali jam 9 dan jam 11 namanya ibadah Natal. Dan ini yang penting 20 Desember minggu akhir Desember 27 dan awal Januari tanggal 3 gereja akan memulai ibadah secara online karena gereja akan disterilkan setelah 6 bulan kita pakai. Gereja harus disterilkan dulu, disemprot-semprot disinfektan supaya ketika minggu kedua kita mulai lagi di Januari tanggal 10 2021 itu sudah steril, kita bisa dengan nyaman lagi beribadah. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, tanggal 27 Desember dan 3 Januari tidak ada ibadah tempat ini, tapi ibadah secara online ya. Dicatat, jangan supaya nanti datang di mumpung ada ibadah. Kita sudah sampaikan dari jauh-jauh hari bahwa 2 minggu akan disterilkan gereja gitu. Ibadah raya offline-nya mulai lagi di minggu kedua 10 Januari 2021. Next, ada lagi. Nah, ini kantin dan bazar, Bapak Ibu sekalian bisa turun di bawah. Mungkin nanti akan apa yang dijual oleh tim bazar. Tim bazar, kalau saya lihat tadi ada tisu, terus ada celana santai. Mungkin buat Bapak atau Ibu sekalian boleh cek ke bawah. Mungkin berminat boleh beli dengan tim. Hasilnya, keuntungannya adalah untuk pelunasan gedung gereja di tempat ini. Ini tadi pagi sudah. Next, masih ada. Ya, selamat datang untuk kita semua. Ada kecil baru yang baru pertama hadir. Jemaat yang setia semua. Saya rasa tidak ada lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita.
Engkau Tuhan. Kami datang di altar-Mu Tuhan, hanya ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Bagaimana pengorbanan-Mu Tuhan mati bagi kami Tuhan. Kau akan bangkit Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami Tuhan telah mengingat Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan dalam melakukan perjamuan kudus Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan boleh kami terus Tuhan dapat mengingat Tuhan pengorbanan itu besar Tuhan untuk kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan, gembala di tempat kami di sini Tuhan. Bapak Hoga Tuhan, berkati Tuhan dalam memimpin Tuhan, mengembalakan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, penyertaan Roh Kudus Tuhan. Terus Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan, bahkan kesehatan terus Kau memeliharanya Tuhan. Dimanapun Tuhan hamba-Mu boleh berada Tuhan, di tempat Tuhan bekerjanya Tuhan, bahkan Tuhan Engkau yang terus melindunginya Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala Tuhan, berkati Tuhan dalam mengiring Tuhan ke penggembala Tuhan. Kiranya Tuhan terus Tuhan boleh setia Tuhan di dalam Engkau Tuhan, boleh hikmat penyertaan Roh Kudus selalu menyertainya Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami serahkan anak-anaknya Tuhan, hantunya Tuhan, biarlah Tuhan boleh terus setia Tuhan di dalam Engkau Tuhan, selalu menopang Tuhan dari Bapak Gembala Tuhan dalam memimpin jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu Tuhan hari ini Tuhan yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat kami datang Tuhan dengan beban berat Tuhan, tapi ketika kami pulang Tuhan, kelepasan Tuhan Kau berikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Kau curahkan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang saat ini Tuhan tidak bisa hadir Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika mereka sakit Tuhan, Kau yang angkat sakit mereka Tuhan, beban berat mereka Tuhan, Kau angkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan kami teringat Tuhan untuk CRin Tuhan, saat ini mungkin Tuhan dalam pemulihan Tuhan, kiranya Kau mau jamah Tuhan tubuhnya Tuhan, kelemahan tubuhnya di dalam nama Yesus Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, Kau berikan kesehatan Tuhan, berikan sukacita Tuhan, agar boleh kembali Tuhan beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan pelayan-pelayan Kau Tuhan, WL singer Tuhan, main musik Tuhan, biarlah Tuhan terus yang Kau pakai Tuhan mereka Tuhan, bila siap lagi Tuhan. Terus Kau boleh lingkupi Tuhan mereka dengan sukacita Tuhan dalam pelayan-pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang membalas Tuhan jeripaya mereka Tuhan, pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Berikan Tuhan yang terbaik Tuhan. Kau yang membalas Tuhan. Kau lengkapi Tuhan dalam keluarganya Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan acara kami hari ini Tuhan. Kalau nanti jam 2 Tuhan ada baptisan Tuhan, kiranya Tuhan biar Engkau yang memberkati Tuhan, memberikan kelancaran Tuhan acaranya Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan, sport club Tuhan, kolam renang Tuhan, kayak kami pakai Tuhan dalam pembaptisan Tuhan. Biarlah tutup bungkus dengan kuasa dan roh-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, turunlah Tuhan untuk kolam renang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemilihnya Tuhan yang telah memberikan Tuhan tempat itu Tuhan. Berkati Tuhan mereka Tuhan, biar kami pakai Tuhan tempat itu Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati mereka Tuhan yang akan dibaptis hari ini Tuhan. Berikan ketetapan Tuhan untuk mereka Tuhan, agar mengambil keputusan yang baik Tuhan, meninggalkan manusia lama mereka dan menjadi manusia baru Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan acara Natal kami hari ini jam 4 Tuhan untuk sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan yang terbaik, cuaca yang terbaik Tuhan, untuk anak-anak boleh tiba dengan baik Tuhan tempat ini Tuhan. Kau yang bungkus satu-satu Tuhan anak-anak kami Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lingkupi mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan yang luar biasa Tuhan. Ketika datang bahkan pulang Tuhan ke rumah Tuhan, mereka pun akan berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayaninya Tuhan. Berikan sukacita Tuhan di dalam totalitas Tuhan yang luar biasa Tuhan. Apa yang mereka persembahkan Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Joko Widodo Tuhan. Kiranya Tuhan terus mulai memakai mereka. Berikan hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Dalam jajarannya Tuhan kami percaya Tuhan akan yang terbaik yang Kau berikan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan biarlah pekerjaan yang baik Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati Tuhan DPR MPR Tuhan, dalam membuat undang-undang Tuhan, biarlah pemerintahan yang terbaik Tuhan untuk masyarakat Indonesia di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia bangsa yang damai sejahtera Tuhan. Kami percaya banyak orang-orang berdoa untuk Indonesia Tuhan, pemulihan untuk Indonesia Tuhan. Bahkan kami perserahkan Tuhan
vaksin COVID-19 Tuhan agar segera tiba di Indonesia Tuhan. Kami boleh menerima vaksin yang ada Tuhan. Biarlah kami boleh beraktivitas seperti sedia kala Tuhan, beribadah dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagai keluarga yang terbentuk Tuhan dengan pandemi ini Tuhan, lebih menguatkan keluarga-keluarga yang ada Tuhan untuk boleh bersama-sama bersekutu Tuhan di tempat rumah masing-masing Tuhan. Terlebih Tuhan setelah kami pandemi berakhir Tuhan, kami boleh bersuka cita Tuhan, datang ke gereja Tuhan, berbondong-bondong Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami serahkan semuanya Kamu. Sebentar kami akan menerima berkat dari Engkau. Kebaktian kami pada siang hari ini, dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara kasih dalam Tuhan, dengan iman kita percaya bahwa Dia sudah dan akan terus memberkati kita. Oleh karena itu, mari siapkan hatimu, wajahmu dihadapkan pada Dia, dan Allah yang duduk di tahta menghadapkan wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan bagi kita semua, sehingga kita mendapatkan kasih karunia-Nya. Dan angkatlah tanganmu dengan iman dan percaya. Terimalah segala berkat Bapa, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam perbendaharaan-Mu, dan berkat-berkat itu keluar, melimpah dan memberkati di sekitar. Dan terimalah kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menyediakan hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan Tuhan menyertakan Roh Kudus bagi kita semua. Terimalah itu menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi hari-hari kita ke depan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.